Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-Ghazali rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisan yafqahu qawli wa zidni ilman wa zidni fahman la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu fi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim, shadaqallahul aziz. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita semuanya membacakan puja, puji, serta syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut saya bisa berjumpa kembali, hadir kembali, yaitu di channel saya yang bernama Santri Angin PSS Banten. Salam hormat saya kepada Guru Besar Muhammad Karyo dan salam hormat saya kepada guru-guru agama yang lainnya, tapi tidak saya akan sebutkan kembali karena saya sudah sebutkan di channel saya yang pertama. Para master dan mas bahter dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, dan para netizen, jangan lupa bantu subscribe, klik dan komen ya, biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, manusia kekasih Allah, yaitu baginda alam kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang. Darinya tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita laksanakan dan harus kita tinggalkan. Tidak lupa juga salat serta salam tetap tercurah dan terlimpahkan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para sadiqin, para salihin, para ulama, tidak lupa juga kepada para perawan, ya para janda juga nggak apa-apa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di sini saya akan menerangkan temanya, itu saya itu benci kepada orang kaya yang apa sih? Yaitu saya benci kepada orang kaya yang suka menghina orang miskin gitu. Kenapa saya benci kepada orang kaya yang suka menghina orang miskin? Karena orang kaya pun kalau tidak ada orang miskin, dia itu tidak akan menjadi kaya. Seorang bos pun tidak akan menjadi bos kalau tidak ada karyawannya gitu. Bahkan presiden pun tidak akan jadi presiden kalau tidak ada rakyat gitu. Sama gitu, mau camat, bupati gitu ya, gubernur, kalau tidak ada masyarakat, dia itu tidak akan menjadi gubernur, tidak akan menjadi bupati, tidak akan menjadi. Jadi jangan menghina kepada orang yang miskin. Kan orang kaya pun pasti membutuhkan orang miskin, begitupun sebaliknya gitu. Kalau orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin, tapi kalau orang miskin membutuhkan uang, jadi saling membutuhkan. Makanya saya itu benci kepada orang kaya yang suka menghina
orang miskin gitu. Kini saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para mata dan bahkan di mata Anda berada kalau di dunia ini semuanya orang kaya, terus siapa yang mau jualan, siapa yang mau jadi petani, benar enggak? Siapa yang mau membangun jembatan, siapa yang mau membangun jalan gitu, siapa yang mau memungut sampah gitu, siapa yang mau bekerja gitu, kan udah kaya gitu. Jadi makanya jangan suka menghina orang miskin, karena kita itu saling membutuhkan. Ya, yang saya tadi jelaskan tadi itu, orang kaya membutuhkan tenaganya orang miskin, yaitu orang miskin membutuhkan uang, jadi saling membutuhkan, yang membutuhkan. Saya ulangi lagi, kalau semuanya di dunia ini kaya semuanya, tidak ada yang memungut sampah, tidak ada yang jadi petani, tidak ada yang mau nelayan ke laut, tidak yang mau jualan gitu ya, tidak yang membangun jembatan, tidak yang membangun gedung pencakar langit. Itu siapa yang membangun? Orang miskin gitu. Jadi saling membutuhkan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat fisik kalian, harta kalian, jabatan kalian, pangkat kalian, perniagaan kalian seperti pesawat pribadi gitu ya, mobil mewah, rumah mewah, motor mewah. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat akhlak kalian gitu. Soalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika kita meninggal gitu, yang akan menolong kita itu ada 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga itu anak saleh. Jadi tidak bisa disogok dengan ketampanan kita, tidak bisa disogok dengan harta kita, tidak bisa disogok dengan jabatan kita, pangkat kita gitu, perniagaan kita seperti pesawat pribadi gitu, mobil mewah, rumah mewah, tidak, tapi dengan amal perbuatan yang baik gitu. Jadi jangan sekali-sekali Anda menghina orang miskin gitu. Anda pun kalau tidak ada orang miskin tidak akan menjadi kaya gitu. Jadi harus saling membutuhkan, jadi harus saling menghargai dan saling menghormati. Tetapi kalau Anda sebagai orang kaya, kalau Anda banyak hartanya dijalankan di Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, apa disedekahkan gitu ya, apa diinfakkan, itu enggak jadi masalah gitu ya, itu akan menolong saudara gitu. Tapi kalau harta Anda ditumpuk-tumpuk gitu ya, itu akan bertanggung jawaban gitu ya, di kelak di akhirat nanti. Nah, kalau Anda punya mobil, punya pesawat pribadi, enggak jadi masalah. Yang penting supaya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, pinjamkan apa gimana gitu, insya Allah itu akan menolong Anda gitu ya. Tapi kalau harta itu ditumpuk-tumpuk terus gitu ya, dihitung-hitung terus gitu, itu akan menjadi api neraka gitu, akan dipertanggungjawabkan pada akhirat nanti gitu. Sama di zaman para sahabat dulu, ada yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling terhormat, orang yang paling kaya, tapi hartanya dia itu semuanya diserahkan sama Islam gitu, diperjuangkan untuk memperjuangkan Islam, untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan kalimatullah gitu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak apa-apa, Islam tidak melarang Anda menjadi orang kaya, Anda banyak harta, tidak melarang, tapi ada tapinya gitu ya, harus dijalankan di jalan Allah, seperti disedekahkan, membantu orang miskin, jompo-jompo, anak yatim gitu, yatim piatu, itu enggak jadi masalah, itu akan menolong kita, itu kan akan yang dinamakan sedekah jariah, kan yang akan menolong kita. Itu yang tadi saya jelaskan, ada 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yaitu yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga itu anak yang saleh. Nah, sedekah jariah seperti apa? Yang tadi saya jelaskan, kita ngasih apa ke masjid, anak yatim, itu akan menolong kita walaupun kita udah meninggal di dunia, tetap pahalanya akan mengalir. Itu yang dinamakan sedekah jariah itu. Nah, yang ilmu bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang bermanfaat itu ya ketika kita menyampaikan kepada orang lain dan orang lain menyampaikannya lagi kepada orang lain, ketika kita udah meninggal itu amalannya akan terus mengalir gitu. Itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiganya doa anak saleh. Jadi
doa anak saleh insya Allah itu akan nyampe kepada orang tua. Tapi kalau kepada orang lain, kalau yang udah meninggal itu tidak akan nyampe kan. Itu kan kata Rasulullah gitu ya. Jadi insya Allah yang nyampe itu doa anaknya kalau orang tuanya kan udah meninggal. Tetapi kalau orang tuanya masih hidup, sama orang lain juga nyampe, maupun orang itu mendoakannya di Mekah, di Madinah, di Turki, di Amerika gitu, di Malaysia gitu ya, di Taiwan, kita lagi di Indonesia, itu akan nyampe doa itu. Tapi kalau mendoakan orang yang hidup, tapi kalau orang yang mati itu yang nyampe itu adalah doa anaknya, bukan doa orang lain gitu. Itu dari hadis Rasulullah lah, bukan kata saya sendiri ya. Saya cuma menyampaikan gitu. Dan saya juga di sini terus terang saja masih belajar gitu ya. Ilmu saya masih secuil, karena ilmu Allah itu semakin kita gali itu bukan semakin habis, tapi semakin banyak ilmu Allah itu. Setelah kita menemukan ilmu fikih, harus kita kali lagi ada lagi gitu ya, ilmu hadis-hadis gitu, ilmu tafsir gitu ya, ilmu ma'rifat gitu ya, banyak gitu. Bahkan umur kita itu yang duluan habis gitu ya, tapi ilmu Allah sampai hari kiamat itu pasti ada gitu. Sebelum hari kiamat kita terus mencarinya, pasti ada gitu ya. Yang penting ilmu itu ilmunya dari Allah yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi saya ulangi lagi, saya itu benci kepada orang kaya yang suka menghina orang miskin, dikarenakan kita itu saling membutuhkan. Orang kaya membutuhkan tenaganya orang miskin, dan orang miskin itu membutuhkan uangnya orang kaya. Orang kaya pun tidak akan menjadi kaya ketika tidak ada orang miskin. Begitupun para presiden gitu ya, para gubernur, bupati, camat tidak akan menjadi seperti itu kalau tidak ada rakyat gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namanya juga saya masih belajar, cuma berbagi ilmu saja, kita bagi wawasan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku, para master dan bahtera dimanapun Anda berada, terutama bermanfaat bagi saya pribadi ya. Jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.